Nature versus nurture. Ayah, ini orang kaya kenapa seleranya aneh-aneh banget? Itu adalah komentar Fatur di minggu sore kemarin ketika mobil kami disusul oleh sebuah Maserati berwarna ungu bunglon. Sekilas ungu, sekilas hijau. Gak jelas deh warnanya, kesannya norak pastinya. Mobil berharga 9 digit dengan selera warna-warni seperti ini kesannya gak nyambung, sehingga wajar Fatur berkomentar seperti itu. Belum selesai sampai di situ, karena tak lama mobil kami disusul lagi oleh mobil Porsche Cabriolet warna abu-abu monyet. Kali ini warnanya oke, hanya dengan Cabriolet open cup tersebut yang mengendarai seorang paruh baya pakai baju kotak-kotak kayak checker flag dan topi baret dimiringkan. Saya melihatnya tersentak karena sore itu mataharinya panas membara. Dia buka kap mobil dan bagi orang parubaya begini jalan ngebut sore-sore matahari terik kayak gini kelihatannya nggak pas. Ini menurut saya. Sekarang saya yang komentar. Mas Fatur, gaya hidup hedonis, pamer barang mewah memang enak dilakukan orang-orang waktu muda. Kalau sudah agak tua atau sudah tua baru hedonis, pamer harta dan materialis, dilihatnya nggak enak. Belum lagi nanti ketika pulang naik mobil keren Porsche Cabriolet sampai rumah badannya bau balsem karena masuk angin terus dikerokin. Saya pun tergelak berdua dengan Fatur dan dalam hati saya minta maaf kepada orang yang saya omongin tersebut. Jujur, saya nggak tahan untuk nggak nyeletuk komentar. Bayangin aja, ada ex pejabat umur 60 tahunan jalan di hari Minggu pakai Harley Davidson. Rasanya begitu sampai rumah nggak lama badannya ditempel koyo cabe semua masuk angin. Itu celutukan saya berikutnya ke Fatur yang dibalas sama Fatur. Ah ayah ini jangan-jangan ayah ini sirik, pengennya juga pakai kabriolet pamer-pamer terus dilihat orang, dikomentarin orang, jadi seru kan? Dilihatnya nggak enak, iya kan ya? Kata Fatur sambil ngakak, ngetawain saya sekarang. Yang dilanjutkan dengan kalimat, ya kita berhenti sebentar ke warung yuk. Ngapain Tur? Saya tanya balik. Beli koyo cabe ya? Terus ditulis iri, sirik, terus taruh di jidat ayah supaya sadar rasanya tuh panas banget. Kami berdua ngakak dengan komentar tersebut. Enggak lah Tur, ngapain sirikin orang yang punya kabriolet? Karena punya kabriolet bukan selera ayah. Dan tahu nggak mas, sirik sama materi itu jelek-jelek masuk kategori prosperity conscious alias kesadaran kaya. Itu adalah cara saya membela diri, mencari pembenaran. Fatur mantuk-mantuk kepalanya dan berkata, ya selera orang kaya itu aneh-aneh banget ya. Fatur bicara agak serius dan menurunkan nada bicaranya. Saya jawab, enggak mas Fatur, bukan selera mereka aneh. Mereka memang aneh dari awal, mereka memang beda atau aneh. Karena itu mereka kaya, bukan karena kaya mereka aneh. Karena aneh mereka jadi kaya. Kalau mereka biasa-biasa saja, mereka masuk kelompok orang kebanyakan. Ya jadinya jadi orang biasa juga. Pemikirannya pasti nyeleneh, pasti out of the box. Itu erat hubungannya dengan perilaku masa pertumbuhan, yaitu waktu umur 1 sampai 12 tahun. Masa itu kalau dididik dengan banyak dilarang, orang tuanya banyak ngatur, harus seperti yang lain, mengikuti pemahaman kebanyakan, ya jadinya seperti orang kebanyakan, jadi orang rata-rata. Ini adalah berita yang tidak menyenangkan. Ternyata sukses itu karena dua hal, cetakan dari kecil atau keadaan ketika tumbuh kembang. Saya pun bercerita tentang sahabat saya, seorang anak yatim karena ayahnya pelaut meninggalkan dirinya dan ibunya sejak usia 2 tahun. Ibunya orang Thailand dan harus hidup keras di Surabaya. Suatu hari dia dapat beasiswa di sebuah kampus di Surabaya. Dia pun tinggal di asrama kampus, di mana setiap malam sang ibu menyelinap masuk tidur dengannya. Ibunya tidur di kasur, dia tidur beralas tikar. Ketika pagi sang ibu menyelinap pergi berdagang dan sang anak kuliah hingga petang lagi ibunya masuk menyelinap untuk tidur. Mereka saking miskinnya tidak punya apa-apa. Namun kurang dari 10 tahun kemudian dia merupakan pengusaha yang sukses. Saya pun bertanya kepadanya apa resep suksesnya. Dia berkata dengan lugas, mas bisa dibayangkan keadaan saya tiap malam lihat ibu berjuang untuk menyambung hidup dan harus menyelinap seperti pencuri hanya untuk tidur malam. Maka di kepala saya dan di hati saya cuma satu hal, saya harus kaya dan ibu tidak boleh menderita. Otak saya tidak ada pikiran yang lain. Kuliah dipercepat, gak sempat mikir yang lain. Pacaran, mau ngobrol, berpolitik, berorganisasi, apapun gak ada. Saya pengen ibu gak susah. Maka semua yang saya tarik dalam hidup saya adalah materi agar ibu bisa hidup layak. Dan terbukti, semua datang dan dalam 10 tahun semua tercapai. Dialog ini adalah dialog saya 10 tahun yang lalu. Cerita itu yang saya ceritakan ke Fatur bahwa orang kaya memang aneh dari awal cara berpikirnya, bertindak dan pengambilan keputusannya. Mereka memang beda dari sononya. Menjadi beda, jangan takut, jangan ragu. Beda itu ada yang karena keadaan atau by nature, ada yang karena bimbingan, by nurture. Jadi hargai perbedaan.